saya menceritakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan jarang sekali saya ceritakan ini. Ya, anak kampung bisa jadi rektor. Maksudnya apakah memang Iya, Pak Lukman Araka itu bukan orang Bugis. Loh siapa bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat datang di IAIN Bone Podcast. Saya Aisyah Rusmali, host kalian hari ini. Di episode spesial kali ini, kita berkesempatan berbincang langsung dengan seseorang yang baru saja diamanahkan menjadi orang nomor 1 di IAIN Bone. Nah, tentunya banyak hal yang ingin kita gali bersama, mulai dari bagaimana kepribadian beliau, kemudian bagaimana kisah-kisah inspiratif beliau sehingga berhasil menjadi seorang rektor di IAIN Bone, kemudian apa harapan-harapan beliau untuk mahasiswa, khususnya kepada adik-adik calon mahasiswa IAIN Bone. Nah, mari kita simak obrolan kita dengan Bapak Rektor IAIN Bone, Bapak Profesor Dr. Lukman Araka LCM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Prof atas pelantikannya. Ini sudah menjelang 1 minggu Prof ya pasca pelantikan. Iya, pas 2 minggu ya, kurang lebih ya. 2 minggu kurang lebih. Alhamdulillah. Oke. Ya. Yang saya mau tahu ini Prof, ini Iya. cukup mau tahu sekali. Nah, ini Iya. bagaimana perasaannya Prof setelah mengetahui bahwa oh ternyata saya yang dilantik sebagai rektor ya? Ya, tentu pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pelantikan itu kan tepatnya pada hari Senin yang lalu ya, tanggal 11 itu. Jadi undangannya atau pemberitahuannya kalau akan ada pelantikan itu Sabtu malam. Oh ya. Jadi 2 hari menjelang pelantikan Iya. baru ada informasi. Itu pun agak kemalaman itu. Ya tentu ya pertama ya tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali ya syukur alhamdulillah gitu ya. Ya jadi pas ketika dilantik ya tentu ada rasa kebahagiaan ya. Betul sekali, yang dirasakan, tapi pada waktu yang sama tetap juga saya merasa bahwa jabatan ini bukan hak istimewa, kira-kira bahasanya begitu, tapi ini adalah amanah besar ya. Betul sekali. Ya, amanah besar bahkan berat sekali. Ya, karena ini mengurusi banyak orang, apalagi kaum terdidik ya. Betul. Ya, jadi memang ya ada rasa bahagia pada waktu yang sama juga ya harapan-harapan yang mudah-mudahan amanah itu kedepannya nanti bisa kami laksanakan dengan baik ya sesuai dengan harapan tentu saja secara khusus ya Bapak Menteri Agama ya selaku yang memberikan kesempatan ya kepada saya untuk memimpin IAIN Bone ini 4 tahun ke depan ya 2026 sampai 2030. Ya. Baik Prof. Jadi mungkin ya pastinya ada perasaan terharu juga. Iya tentu. Perasaan bahagia jadi bercampur aduk gitu Prof ya. Karena saya pribadi itu kalau istilahnya pernah bermimpi untuk jadi rektor mungkin iya, tapi saya juga dalam menjalani hidup itu biasa-biasa saja. Iya, betul Prof. Ya artinya prinsip saya ada satu jabatan jikalau itu memang menjadi baik bagi saya ya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Betul tapi sekali, Prof. Kalau seandainya itu justru menjadi tidak baik ya mudah-mudahan Allah memberikan yang lain yang tentu lebih baik lagi. Oke. Baik Prof. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Prof. Ya. Tanggapan keluarga terhadap amanah yang diberikan ini. Ya tentu keluarga juga ya merasa senang ya, apalagi anak kampung ya.
kok tiba-tiba bisa jadi rektor ya. Siap, Prof. Bayangan keluarga itu kok bisa jadi rektor, apa itu ya? Jadi keluarga itu ya sangat berharap bahwa amanah itu jangan disia-siakan. Betul sekali, Prof. Pokoknya fokus ya sesuai dengan harapan yang memberikan kesempatan. Jadi harapan keluarga itu jalani sesuai dengan yang semestinya. Gitu. Ya, nah itulah harapan keluarga ya. Ya, mudah-mudahan dengan harapan-harapan itu ya itu juga menjadi energi positif bagi saya untuk kedepannya ya bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik. Ya. Baik, Prof. Nah, banyak kan warga Yayan Bone atau masyarakat Bone tahu kalau Prof ini adalah seorang akademisi, seorang dosen di Yayan Bone. Iya. Keseharian Prof di luar aktivitas sebagai akademisi itu apa? Ya, jadi ya itu aktivitas ya. Ya alhamdulillah artinya kalau di kita ini kan ada Tridharma perguruan tinggi ya. Selain daripada pendidikan, ya pengajaran secara formal yang kita lakoni selama ini di kampus ya, tentu juga ada pengabdian masyarakat. Nah, alhamdulillah juga barangkali ya kalau dari sisi pengabdian ya alhamdulillah itu juga termasuk aktivitas saya selama ini ya memberikan apa semacam pengajian, ceramah, Oh iya, betul. ya bahkan nasihat perkawinan juga ya. Jadi banyak lah ya. Iya, Prof. Dan itu semata-mata adalah bentuk pengabdian ya kepada masyarakat ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya aktivitas Prof ini dalam keseharian Ya. ya seperti mungkin kalau misalnya sebagai kepala keluarga, seperti kepala keluarga pada umumnya, Prof, Iya ya. jelas, tidak ada bedanya dengan kepala keluarga yang lain. Iya, soalnya Iya kan? mungkin pertanyaan Ya. nyeleneh dari netizen itu Iya. mungkin mengatakan bahwa apakah seorang rektor itu memiliki kebiasaan di luar dari kebiasaan misalnya bapak-bapak pada umumnya, misalnya Seperti apa itu misalnya kebiasaan itu? Iya, ada hak-hak istimewa, ada pekerjaan-pekerjaan istimewa bahwa ya mungkin tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti layaknya bapak-bapak di rumah, Oh misalnya enggak. menyiram tanaman Oh enggak dan ya. lain sebagainya. Jadi ya kalau aktivitas di luar kampus ya, Iya, Prof. misalnya lagi apa ya, ada waktu lowong. Iya, betul sekali, Prof. Ya misalnya di waktu weekend itu kan saya biasa di rumah itu ada kolam-kolam kecil. Ya di situ ada banyak ikan kecilnya itu. Oke, siap, Prof. Jadi biasa kalau pagi-pagi itu habis salat subuh ya saya kasih makan. Oke, memberikan makan. Dan itu istilahnya ada apa ya? Seperti itu. Suasana batin tersendiri yang kira-kira saya dapatkan ya. Karena ya saya kan anak desa itu ceritanya ya. Waktu sejak kecil itu masih kecil, saya masih ingat itu suka pergi cari ikan itu. Iya, betul-betul. Nah, ya itulah sebagai apa ya, mungkin hiburan ya Iya, kali ya. Ya termasuk tadi itu yang nyiram-nyiram bunga di pagi hari ya seperti itu. Ya itu kan juga bisa menghilangkan apa ya, stres ya kalau seandainya orang stres itu. Jadi saya orangnya santai ya. Ya, siap. ya gitu. Oke, Prof. Ya. Terkait kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sering Prof lakukan sedari dulu, Iya. apa kira-kiranya, Prof? Banyak sih sebenarnya. Iya. Ya, kalau yang terkait misalnya dengan pendidikan ya, Iya. ya mungkin sedikit agak berlebihan kalau saya mengatakan ya sejak jadi mahasiswa ya, saya alhamdulillah sampai hari ini ya, jadi guru besar begini itu setiap hari tidak ada yang lewat kecuali pasti saya membaca ya. Baca buku ya, bukan Jadi biasa. membaca. Ya, ya 1-2 halaman ya cukup. Ya. Itu kebiasaan saya sampai hari ini. Jadi itu setiap hari, Prof, ya? Iya, setiap hari. Intinya tidak ada target berapa halaman, yang jelas tiap harinya itu harus Baca. membaca. Ya 1 halaman, ya 2 halaman. Kalau terkait dengan aktivitas menulis, biasanya guru besar itu sangat suka menulis juga, Prof. Iya, itu nanti kalau jadi terus terang ya,
Ya, sejak saya kemarin ya diamanahi oleh Bapak Rektor ya, Prof. Sahabudin itu menjadi Wakil Rektor 3. Iya, Prof. Ya, apa istilahnya itu kesempatan saya untuk menulis itu ya kayaknya turun ya. Ya, Karena terus terang kesibukan ya, mungkin. ya saya sebelum-sebelumnya itu ya dalam setahun itu biasanya ada 2 buku saya terbit itu. Siap. Nah, sejak menjabat itu ya mungkin karena terlalu banyak menyita waktu sehingga kemudian ya budaya menulis itu tidak maksimal. Iya, Ya saya tetap menulis, iya, cuman tidak terlalu ini. Jadi saya itu menulis yang pendek-pendek aja sekarang. Di apa namanya, di Facebook, iya, ya tapi dalam bentuk tulisan, ya dalam bentuk buku iya. misalnya itu, ya sudah 3 tahun terakhir ini buku saya tidak ada yang terbit. Ya, padahal itu sudah ada sih, cuman belum belum selesai gitu. Jadi, ya. Nah, biasanya kalau saya menulis itu ya di waktu-waktu apa ya, waktu-waktu lowong ya. Misalnya di luar jam kantor, kalau hari Sabtu, hari Ahad, ya selain digunakan untuk apa ya, healing dengan keluarga misalnya atau di rumah istirahat ya sambil menggunakan kesempatan itu untuk bisa menulis gitu. Bicara tentang media sosial, tadi Prof menyebutkan Facebook. Ya, apakah Iya, Facebook satu-satunya media sosial yang digunakan, Prof? wah tentu banyak. Kalau saya Ya, ada TikToknya, oh, tapi ini sudah 1 tahun terakhir ini nggak pernah saya isi. oh begitu. Saya di Facebook aja. Oh iya, Itu pun sebenarnya Facebooknya sangat terlambat itu. Karena dulunya itu eh, banyak apa ya, banyak yang mendorong ya harus ada Facebooknya, ada ininya, ada itunya. Saya tidak konsen ke situ. siap. Tapi setelah saya coba ternyata menarik juga. Iya, betul sekali, Prof. Jadi Facebook saya itu kalau tidak salah ingat itu baru kurang lebih 2 tahun itu umurnya. Tapi ya mudah sekali seandainya dari sejak awal ya, 10 Iya, tahun yang lalu kan ya. Ya mungkin ya lumayan juga sudah sudah banyak followernya itu ya. followersnya, Prof Ya, ya. jadi karena mungkin agak telat ya followernya itu baru sekitar 3 ribuan lah kira-kira. Lumayan, Prof, untuk 2 Tapi tahun. menurut saya itu lumayan Iya, ya. untuk Iya, 2 tahun itu, Prof. betul ya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman semua, khususnya Civitas Akademika IAIN Bone, kalau Iya, misalnya mau mengenal Prof lebih jauh, melihat kesehariannya, iya, mungkin bisa dilihat Facebooknya, iya. Prof ya. Saya Namanya ya, nama Prof. iya nama saya Oh iya, jadi Lukman Prof Araka Lukman ya betul. Arake, ya silahkan teman-teman cari Iya, Facebooknya saya nanti. senang kalau ada yang mau bergabung ya Ya, jadi teman ya di Facebook ya. betul Prof. Oke, baik Prof. Nah, saat ini kita ketahui bersama bahwa kita juga dalam proses penerimaan mahasiswa baru nih Prof. Betul. Ya, jadi kemarin kita sudah melewati tahapan SPAN Iya, PTKIN. Alhamdulillah IAIN Bone juga peminatnya sangat banyak. Tahapan kedua ini ada UMPTKIN, iya, Prof. betul. Ya, nah sampai saat ini tercatat bahwa IAIN Bone itu masuk dalam peringkat kedua secara Alhamdulillah. nasional untuk Iya, pendaftar PTKIN iya, se-Indonesia setelah IAIN Kendari. Masya Oke, Allah. ya. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Prof terkait hal ini? Ya tentu saja saya selaku pimpinan ya di IAIN Bone ya tentu saya merasa bahagia, merasa senang ya karena ketika melihat angka-angka itu ternyata memang ada peningkatan ya. Betul sekali. Kalau dibandingkan misalnya dengan tahun 2025 misalnya, ya saya kira eh, sedikit di bawah jumlahnya ya. Iya, Ya ada 710 ya kalau nggak salah ingat itu. iya betul sekali Prof. Ya sementara kalau sekarang ini PTKIN ini kan sudah 1.200-an sekian ya. Padahal itu pun juga kan masih ada waktu itu. Ya sampai tanggal 30 kalau tidak salah bulan ini Iya, ya. betul Prof. Jadi artinya angka itu masih ada kemungkinan untuk bisa bertambah Betul. gitu. Nah, kalau insya Allah nanti ya mudah-mudahan kita ya harapan kita semua ya mudah-mudahan angka itu masih bisa bertambah ya. Kalau perlu nanti bisa tembus sampai 2.000 kira-kira. Iya, Prof. Ya, karena terus terang memang eh,
salah satu ya apa ya, harapan kita ya dalam penerimaan mahasiswa baru ini adalah, jumlah mahasiswa atau mendaftar itu, ada peningkatan. Ya, apalagi kan tahun ini kita ada kuota sekitar 1.500 ya. Nah, ini sudah, apa ya, UMPTKIN dan nanti kan masih ada lagi, apa itu, jalur mandiri. Iya, betul sekali, Prof. Nah, kita optimis ya, mudah-mudahan ya tentu juga dengan usaha teman-teman ini, terutama para panitia penerimaan mahasiswa baru ini, ya kita mensupport dan saya juga tentu melalui kesempatan ini sangat berterima kasih, mengapresiasi ya kinerja-kinerja teman-teman kita yang fokus untuk istilahnya mensosialisasikan ya bahwa kampus kita ini sedang dalam proses menerima para calon mahasiswa. Menurut Prof sendiri, mungkin memiliki masukan yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, ini khususnya yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa baru ya, Mbak. Iya, Nah, menurut Prof, kenapa harus kuliah, Prof? memang masih begitu. Ya, Kenapa, Prof? jadi Ya, yang namanya kuliah atau pendidikan itu kan itu sudah mandatori, undang-undang ya. iya, Tidak boleh ada satupun anak bangsa ini ya menjadi tidak paham gara-gara tidak diberi kesempatan untuk betul berkuliah. sekali, Iya kan? betul sekali. Ya kan kalau kita misalnya apa ya, merujuk ke lagu Indonesia Raya kan ya, Iya, Prof. kan ada liriknya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan. Ya jiwa itu kan artinya spiritualnya kan, badannya itu ya knowledge-nya itu. Ya, jadi itu tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi bangsa yang bisa maju itu ya dengan pendidikan, kuncinya. Betul sekali, Prof. Nah, kalau tidak, jadi pendidikan itu berbanding lurus dengan majunya bangsa itu. Nah, itu yang memang mesti dipahamkan kepada generasi sekarang ya, generasi apa itu, Gen Z itu. Nah, Prof. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak berkuliah. Kalaupun misalnya ya dalam tanda petik ada di antara calon itu, wah saya sebenarnya pengen tapi mau diapa? Mungkin dari sisi Iya, ekonomi tidak terpilih mampu kan. dari Saya kira negara sudah banyak memberikan fasilitas ya dalam betul bentuk sekali. mahasiswa. Jadi saya hanya berharap kalau ada calon mahasiswa yang pengen masuk di Ainbone, daftar saja. Saya terus terang tidak mau ada mahasiswa itu macet kuliahnya gara-gara misalnya terkendala pada biaya. Kemudian kita melihat lagi nih, Prof, fenomena sekarang ini generasi Z maupun Ya, anak-anak zaman sekarang lah iya, istilahnya. Nah, mereka itu sepertinya cenderung untuk menghasilkan sesuatu itu dengan cara yang instan. Misalnya setelah selesai SMA, dia mau langsung bekerja saja begitu, Prof, mhm. supaya cepat nih dapat uangnya. Jadi tidak perlu melanjutkan kuliah. Nah, gimana itu, Prof? Kita tidak bisa menafikan ada orang kuliah itu karena memang eh, prospeknya itu yang mau dikejar itu adalah value-nya. Betul, Dalam arti bagaimana saya sekolah sehingga kemudian dengan skill yang saya pahami itu nanti bisa saya dapat kerja. betul. Ya, itu di satu sisi. Tapi pada dasarnya kalau dalam perspektif agama, ya yang namanya menuntut ilmu itu memang menjadi kewajiban. Kewajiban. Ya, ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi artinya kita sekolah aja. Ya namanya kerja itu belakangan. Dan saya yakin orang yang serius kuliah Iya, pada dasarnya nanti dia dapat misalnya ijazah. Saya kira peluangnya pasti akan ada ya. Bahkan jauh lebih besar peluangnya ketika dia misalnya memiliki ijazah setingkat S1, apalagi S2 kan S3 apalagi kan. Ya pasti. Ya karena ya kalau ketika ada ijazah itu berarti dia punya skill gitu. Ada keterampilan yang dia punya. Nah, jadi oleh karena itu ya yang namanya instan-instan itu ya saya kira idealnya itu kalaupun misalnya harus begitu ya. Jadi kuliah S1 setelah selesai S1 gak apa-apa kita cari pengalaman.
cari pengalaman ketika sudah dapat kerja misalnya, ya nanti kalau sudah ada pekerjaan kan bisa saja kita lanjut lagi gitu. Intinya jangan sampai, berhenti sampai di situ, iya kan? Berhenti sampai di situ. Maunya ya kita sekolah setinggi mungkin gitu. Seandainya ada di atasnya S3 ya mestinya Dilanjut lagi. dilanjut lagi gitu. Ya karena Seperti mungkin itu. pada intinya kuliah itu kan membentuk pola pikir Ya ya, Prof, iya, ya. betul. Bagaimana mungkin yang sebelumnya kita yang Iya, asal-asalan saja iya kemudian menjadi betul ya. terstruktur gitu, Prof. Jadi orang itu ya kalau berkuliah ya sebenarnya ilmunya itu bukan hanya ilmu yang bertambah. Semakin tinggi sekolah seseorang itu bukan hanya ilmunya yang bertambah, tapi pasti di samping itu adalah tingkat kedewasaan. Terus, Iya kan? Jadi semakin tinggi ilmunya orang itu pasti tingkat kedewasaannya juga akan semakin besar ya. Atau dalam bahasa lain pasti dia akan semakin bijak gitu. Iya kan? Karena dengan ininya kan dia bisa apa istilahnya itu menganalisis dengan semua masalah dia bisa analisis ya dengan penuh kebijakan, dengan penuh pertimbangan kan ya. betul sekali. Jadi ya seperti itu sebenarnya. Jadi semakin tinggi apa jenjang pendidikan yang kita raih, saya kira itu ya akan semakin besar itu peluang ya, prospek atau apalah yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya nih, Prof. Iya, Kalau bicara tentang perguruan tinggi keagamaan negeri, iya. apa nih keistimewaannya, Prof? Ya kalau keistimewaannya tentu banyak ya. Iya, Paling tidak ya kalau di perguruan tinggi agama itu kan ya namanya agama pasti ada kan ya. betul sekali, Ya, Prof. jadi kalau di perguruan tinggi keagamaan, kalau seandainya itu mau di apa namanya dikaji lebih dalam lagi apa nilai plusnya, tentunya kan di samping kita mempelajari ilmu-ilmu keislaman, pada waktu yang sama juga kita kan ada peluang kesempatan untuk mengkaji misalnya ilmu-ilmu sains ya. Ya, sama kita di kampus ini kan. Iya, Prof. Iya, jadi perlu juga kita sampaikan ke masyarakat sekitar, terutama kepada para calon mahasiswa itu, bahwa di Ainbone itu bukan melulu Quran hadis yang dibahas gitu. Di sini ada bahasa Iya, Inggris, ada macam-macam, ada ada manajemen, ada manajemen, ada hukum, ada iya, ini. Nah, ini juga barangkali yang penting ya bagi teman-teman yang sosialisasi ya, ya sampaikan ke calon-calon mahasiswa itu bahwa kondisi real kita di Ainbone itu sebenarnya bukan cuman persoalan agama toh. Ya karena kan kalau dalam bahasa Bugis itu kan eh, sekolah tinggi atau Ainbone misalnya ya secara iya, khusus. Ya sering saya mendengar sekolatan rena umak seleng itu. iya, Nah, itu kan bayangannya masyarakat itu ya berarti itu kan identik dengan orang yang pakai peci kayak iya. saya ini kan. Orang yang khutbah Yang di khutbah, Jumat, ya hafal inilah, hafal iya, itulah. Akhirnya kan dengan begitu kalau mereka tidak paham, kalau itu satu-satunya pasti kan belum dicoba sudah terbebani. iya, Wah, saya kan nggak bisa ngaji nih. iya, Kok nanti kalau saya masuk gimana ini? Nanti juga ada keluarga, ada teman ini ya bikin malu-malu. Nggak bisa baca Quran ya. Mendingan cari ini aja lah, cari iya, aman kita cari perguruan tinggi yang kira-kira. Padahal kan tidak begitu. Jadi di Ainbone ini multitalenta nanti alumninya itu kan. iya, Nanti ada yang bisa jadi politisi, betul jadi sekali. ekonomi, Iya, apa ya, apa namanya, jadi ahli sejarah, iya, macam-macam lah jadi ya, ahli hukum. ahli hukum. Jadi itu yang perlu memang disampaikan ke masyarakat ya, supaya tahu bahwa ternyata Embone itu, apalagi nanti ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau kita misalnya sudah alih status ya, Iya, Prof. sudah bertransformasi ke UIN, pasti akan lebih oke lagi itu. Iya, lebih variatif Ya, lagi. karena tuntutannya itu nanti pasti prodinya itu akan banyak yang Iya, baru. Dan itu prodi-prodi yang akan dibuka nanti, ya itu adalah prodi-prodi umum. Tidak menutup kemungkinan nanti di kampus kita ini itu akan ada misalnya fakultas kedokteran, ya dan semacamnya teknik, lah, teknik, iya, ya
macam-macam ya. Iya. Karena itu potensi-potensi itu saya kira ya banyak ya. Itu. Jadi itu barangkali yang menjadi apa? Menjadi poin ya yang juga memang perlu disampaikan oleh teman-teman itu ketika sosialisasi. Dan saya pengen ya sosialisasi itu jangan hanya sifatnya temporal. Dalam Iya. arti nanti ada sosialisasi ketika menjelang penerimaan mahasiswa baru. Iya, Mestinya betul. sosialisasi itu sepanjang waktu, sepanjang Betul. masa. Iya, Apalagi sekarang kan dengan iya, banyak media sosial, Prof, iya ya. kan, Iya. iya. Jadi kan dengan adanya media ini kan, ini sosialisasi secara apa ya, pasif ya. Betul, Jadi secara ada masif. interaksi secara pasif dan itu juga bisa masif kita Iya. lakukan itu. Apalagi kan sekarang kan orang itu kan ya gimana ya, kalau kita online hari ini ya tentu langsung banyak orang yang bisa menyaksikan kita itu. Jadi itu harapan kita insya Allah ke depannya ya mudah-mudahan sosialisasinya tidak dalam waktu terbatas ya, tapi harus dilakukan sepanjang waktu. Dan siapapun kita ini ya punya kesempatan untuk bersosialisasi. Betul sekali. Ya, saya juga bersosialisasi, yang lain juga bersosialisasi itu. Ya, semakin banyak kita melakukan sosialisasi, saya kira juga masyarakat kita, terutama masyarakat sekitar di sini ya, itu juga pasti akan lebih tahu ya bahwa ternyata IAIN Bone itu sebenarnya begini. Kemudian berbicara lagi tentang sinergitas antara mahasiswa baru dan seluruh sivitas akademik IAIN Bone, Iya, tentunya ini kan tidak bisa dipisahkan nih, Prof. iya betul. Iya. Nah, Ya, kira-kira menurut Prof, apa nih langkah awal yang perlu kita lakukan untuk mencapai sinergi itu dulu? Untuk iya jadi menjemput maba kita. iya, jadi nanti ya ketika misalnya waktunya sudah apa ya mulai masuk ya Iya, mahasiswa baru. mahasiswa baru. Ya pertama ya kita tentu harus menyambut mereka itu dengan penuh apa ya Sukacita. sukacita Iya. begitu. Karena itu kan awal ya. Jadi ketika mereka itu baru datang, lalu kemudian penyambutan kita itu terkesan ya begitu baik, ya pasti itu juga akan menjadi apa ya semacam magnet ya untuk kemudian nanti mereka bisa lebih senang di kampus ini. Ya artinya nanti mereka senang ya bergabung dengan kita karena dengan adanya pelayanan atau dengan sambutan yang begitu ramah itu tadi. Itu satu ya. Yang kedua ya nanti mahasiswa kita ini juga ya ketika mereka sudah masuk jangan hanya di awal mereka diberikan perhatian, tapi pendampingan-pendampingan itu perhatian itu harus sepanjang waktu sampai mereka kalau perlu itu sampai mereka selesai. Ya karena ya dengan perhatian yang kira-kira maksimal itu ya saya kira mereka juga akan betah ya untuk berkuliah. Karena ini tidak bisa kita pungkiri, ya ada tentu 1, 2, 3 mahasiswa kita itu, ya mungkin karena kondisinya tidak apa, ya sehingga kemudian dia mencari tempat lain. Iya. Wah, saya di sana sudah sekian tahun kok tidak ada yang perhatikan ke saya, tidak pernah diapa ya. Ya sudahlah, saya pindah aja begitu. Nah, kita tidak seperti Iya. itu. Ya, jadi saya kira itu salah satu strategi ya, membuat mahasiswa itu selalu ada keterkaitan batin dengan kampus ini. Ya, saya sering menyampaikan ke mahasiswa, kalau cinta sama IAIN Bone, ya cukup cintanya 4 tahun. 4 tahun. Iya, jangan Maksud saya, ya harus selesai tepat iya, waktu. betul sekali. Ya semester 8 ya sudah selesai. Karena ada juga mungkin mahasiswa kita itu, ini pengalaman ini. Ya mungkin terlalu cinta sama IAIN Bone, akhirnya kan bisa sampai 7 tahun, 8 tahun ya kan. Itu kan kelamaan. Iya. Padahal kan jenjang berikutnya kan masih ada itu. Perjalanannya masih panjang. Iya. Jadi kalau bisa ya tepat waktu, nanti habis itu lanjut lagi. Apalagi sekarang ini kan, alhamdulillah ya, ya di kita ini kan sudah ada S2. Iya. Bahkan sekarang ini sedang proses untuk mengajukan pembukaan prodi S3, Iya, Prof. ya studi Islam. Jadi alumni-alumni kita itu kalau tidak mau jauh-jauh ya, dan
bisa bisa lanjut di sini. Tuh. Ya, S2 di sini kan sudah ada berapa? 6 prodi ya, 5 prodi. Iya, Prof. Ya, jadi terserah mau masuk di mana, milih apa gitu. Penasaran lagi nih, Prof. Ya, Tahun berapa Prof bergabung di Yayan Bone? sebenarnya baru sekitar kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun. Jadi Berarti sekitar tahun PNS saya itu 2011. 2011. Ya, Iya. baru. Iya. Boleh diceritakan Prof Ya, pengalamannya pertama kali sebagai akademisi dan iya. ditempatkan di Yayan Bone? Jadi secara formal ya, Iya. sebagai seorang akademisi secara formal itu baru mulai tahun 2011 11. itu Iya. ya. Resmi dilantik sebagai PNS ya. Iya. Ya, ya alhamdulillah ya. Ya, tentu menjadi seorang apa ya, akademisi itu ya itu juga mengasyikkan sebenarnya ya. Dan memang itu dunia saya sih sebenarnya. Iya. Karena saya sejak mahasiswa itu suka membimbing mahasiswa asing yang lain. Oh begitu Prof. Ya, saya waktu di Mesir ya kebetulan saya dari Mesir itu, ya saya membimbing banyak mahasiswa dari Malaysia, dari Brunei, Iya. dari Thailand gitu. Iya, Jadi memang sudah jadi suka apa namanya membimbing ya? Prof ya? Ya, yang namanya mengajar itu sudah menjadi bagian barangkali memang dari hidup saya. Iya. Dan memang ya kalau mau dikatakan itu cita-cita saya memang pengen menjadi seorang cendekia begitu. Ya karena terus terang waktu saya selesai kuliah, ada sih beberapa itu yang menawarin saya, tidak mau jadi begini, begini, begini. Tapi itu kan sedikit agak jauh dari pendidikan secara formal ya. Makanya saya memilih jadi dosen. Jadi dosen. Seandainya misalnya saya mau jadi diplomat mungkin. Bisa. Iya, bisa. Saya ditawari dulu Iya. waktu ini. Mana mau tidak di ini? Iya. Ya, tapi saya tidak ada pikiran ke sana. Saya mau lebih fokus selesai dulu S3-nya. Ya, nanti kalau sudah selesai saya yakin pasti juga akan ada ini. Dan memang cita-cita saya pengen jadi seorang akademisi gitu. Dan alhamdulillah itu diijabah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dirunut perjalanannya Prof dari tahun 2011 Iya. kali di Yayan Bone. 2011 ya. Kemudian siapa yang menyangka 14 tahun kemudian ternyata. Iya, saya juga tidak membayangkan. Dan mungkin juga ada di antara teman-teman itu berpikir, wah itu cepat juga ya. Dan memang termasuk ya, saya guru besar itu bukan guru besar termuda. Iya. Tapi guru besar tercepat. Ya. Karena PNS saya itu cuma kurang lebih 13-14 tahun. Iya, kemudian yang lain-lain itu yang guru besar itu ya lumayan. Ya, masih pengabdiannya jauh lebih panjang. Ya, begitu. Ya, tapi namanya rezeki. Ya, jadi ya itulah ya. Mungkin ya itulah tadi saya menjalani apa adanya ya. Dan memang ada keseriusan ya. Iya. Menjalani apa adanya tapi tetap harus ada keseriusan. Iya. Dan tentunya jangan apa ya kayak orang menjalani apa adanya seperti orang loyo. Iya. Ada orang kalau sakit ya kalau Tuhan mau memberhentikan saya jadi sembuh kan pasti kan sembuh juga. Iya. Ya harus ada usaha lah ya nggak mungkin. Iya. Tadi di awal bahas anak kampung bisa jadi rektor. Maksudnya apakah memang dari kampung bukan juga sih. Ya. Jadi saya itu sebenarnya ya kalau keluarga itu kakek saya itu asli Bugis. Oh iya. Ya, ada sopengnya bahkan ada bonenya. Oh iya. Ya, cuma kan artinya kakeknya saya tidak tahu bahasanya. Kakek saya itu sejak dulu. Ya kan orang dulu itu kan suka berdiaspora ya. Lari ke Tanah Mandar, Sulawesi Barat gitu. Nah, di sanalah beranak pinak. Termasuk hasilnya itu adalah saya. Ya. Tetapi sebenarnya darah Bugisnya itu. Wah, Bugis. Ya. Jadi ada teman-teman itu Pak Lukman Arake itu bukan orang Bugis. Loh siapa bilang? Saya ceramah selama ini, jangankan di mana, di Masjid Agung kalau saya ceramah mau khutbah mau apa itu pasti ada Bugisnya itu. Iya. Ya, seandainya ada orang Mandar juga mungkin saya bisa bahasa Mandar. Jadi.
Oke, jadi mungkin bisa diceritakan Iya, secara singkat ini, Prof, iya, perjalanannya mungkin dari, eee, anak berdarah Bugis, kemudian orang tuanya dan iya, buyutnya itu merantau di Mandar, merantau ya di lahir di Mandar. Mandar berarti, Iya, Prof, ya? lahir di Mandar. Kemudian, Iya, bermetamorfosis iya menjadi betul. seorang akademisi dan akhirnya terdampar juga di Kabupaten Iya, Bone dan akhirnya menjadi iya, rektor. Itu bisa iya mungkin itu ya. diceritakan dulu, Prof, perjalanan singkatnya? Jadi ya posisi saya sekarang itu ya itulah kalau saya mau bahasakan itulah skenarionya Tuhan ya. Iya, betul sekali. Saya tidak punya perencanaan yang jelas, kalau nanti pada akhirnya seperti ini, Iya, enggak. Jadi ya saya sekolahnya di SD itu di kampung di Mandar sana ya, di iya, Sulawesi Barat, tepatnya di kampung namanya Ria Barat gitu. Ya, di bawah kota Polewali sedikit lah, iya. kira-kira sekitar 5-6 kilo gitu. Oke, itu belum sampai ke Majene berarti, Prof? Belum, Oh, masih jauh. belum. Majene itu Iya, kabupaten setelah iya, itu. Tapi itu kan dulu ya, itu masih bagian dari Sulawesi Selatan. Nah, saya tamat tahun 85 ya, SD. iya. Mungkin you Belum belum lahir lahir ya waktu itu ya. Jadi saya 85 tamat SD, habis itu saya ke sekolah di Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Kabupaten Baru. ya? Ya, dari 85 sampai akhir 92. Iya, iya, Nah, setelah itu 93 saya ada kesempatan melanjutkan pendidikan di Mesir. Nah, di Mesir itu agak lama iya, karena dari 93 sampai 2008. lumayan lama, Prof, Lumayan ya. lama, kurang lebih 15 tahun. Iya, berarti Lima sudah belas tahun. sudah khatam betul ini Apanya? dengan Mesir. Iya, kalau budaya Arab Iya, dan Prof. yang lain-lainnya ya ya sedikit paham lah Iya. gitu. Setelah dari Mesir, Prof, nih? Nah, setelah dari Mesir itu saya balik tahun 2008 ya. Iya, 2008 tadinya saya sebenarnya mau transit di Malaysia. oke. Karena itu tadi kebetulan, wah ini kan aduh gimana ini, saya menceritakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan jarang sekali saya ceritakan ini. Iya, Ya, jadi waktu saya selesai 2008 iya, doktor ya iya, di Al-Azhar itu, saya balik ke Indonesia. Kebetulan itu tadi saya bilang, saya itu waktu masih mahasiswa sering membimbing iya, mahasiswa dari Malaysia, ada dari Brunei Malaysia, ada Thailand. Ya, salah satu mahasiswa Malaysia yang pernah saya bimbing, kuliah juga ya, oh, itu kebetulan dia punya kampus, orang tuanya jadi pemimpin di situ. oke. Ya mungkin rektor lah Iya, kira-kira di Malaysia? di Malaysia. Nah itu setelah saya selesai itu saya ditawari sama orang tuanya. Kalau Ustaz Lukman gitu Iya, kan, ya bahasa Malaysianya, iya, bahasa Upin Ipinnya. Kalau Ustaz Lukman mau, nah bolehlah iya, katanya gabung sama kami gitu. Nah, jadi saya waktu itu meminta petunjuk dari beberapa guru saya yang pernah mengajari saya di pondok. Ada guru saya mengatakan ya kalau tergiur dengan ringgit ya iya, transit, iya. tapi Iya, kalau tidak ya balik ke iya, iya, kampung, Om. ke Indonesia maksudnya ya. Nah, itu kan bahasanya itu sedikit agak apa bagi saya itu, wah. Nanti kalau saya transit ya berarti kan saya lebih tertarik dengan ringgit Iya, gitu. betul sekali, Prof. Akhirnya ya saya balik ke sini aja. Iya, Ya singkat ceritanya ya saya ada kesempatan untuk mengabdi ya di Bone ini. iya. Berarti dari 2008 ke 2011, itu kan ada jeda tuh 3 tahun, Iya, Prof. ada jedanya. Apa yang dilakukan saat itu, Prof? Ya biasalah ya. Jadi dari akhir sih ya, akhir Iya, 2008 itu sampai akhir 2010 itu, iya, ya itu aktivitasnya ya ini, ceramah, pengajian, iya, ya ceramah pengajian sambil juga menunggu peluang-peluang ini ya. Kan saya sebenarnya eh, 2 kali saya ujian baru lolos. oh begitu, Prof. Pertama itu 2010 itu saya ikut ujian di Makassar. Iya, Ya, cuma kan waktu itu kan ya sangat manual sekali itu anunya itu. Saya kan tidak pengalaman di iya, situ kan ya. Ini, akhirnya kan nggak lulus. Padahal
perasaan saya kayaknya Jawabannya sudah jawabannya benar aja kan. ya. Ada bahasa Arab, Iya. ada ini kan. Ya, artinya ya biasalah ya. Iya. Tapi mungkin karena ya ini kan sesuatu yang baru bagi saya kan tidak Mungkin pernah kelihatannya begitu. Frans. Ya itu dia barangkali, ini kan tidak lulus. Ya akhirnya kan ada yang berikan saran ya. Kalau begitu nanti tahun berikutnya daftar lagi. Iya. Nah kebetulan waktu itu ada di Makassar mungkin formasi, ada juga di sini. Ya udah, saya pilih di sini aja. Karena Iya. saya sudah coba di sana, jangan sampai seperti itu lagi. Ya, jadi formasinya itu di sini ada, ya itu satu ya. Iya. Apa itu siasat syariah atau politik Islam lah Iya. kira-kira kalau di sini. Dan itu Itu jurusannya pas. pas sekali. Iya. Ya itu sebenarnya fikih siasat itu artinya apa ya? Bagian terkecil daripada prodi saya sebenarnya atau apa ya konsentrasi saya itu adalah siasat syariah. Iya. Nah, siasat syariah itu bukan hanya politik tapi ekonomi masuk di situ, ekonomi Islamnya yang Iya. hukum Islam secara umum lah. Jadi saya waktu masuk pertama di sini CPNS itu saya ditempatkan di perpustakaan. Ya, Iya. perpustakaan di sini Iya. yang di belakang Iya. sini. 1 tahun saya di situ. Iya. Pas Dan saya betul-betul CPNS. merasakan nikmatnya yang namanya berkantor itu ketika CPNS. Iya. Kenapa saya begitu merasakan nikmatnya? Karena mulai masuk tidak boleh pulang kecuali jam pulang. Tidak Iya. dengan sekarang kan. Iya. Ya ada waktu istirahatnya bisa kemana-mana dulu kan. Iya. Kalau itu tidak. Gitu. Jadi betul-betul berkantor. Pokoknya mengantuk saya di situ aja itu. Ya, jadi tidak kemana-mana saya. Iya. Jadi betul-betul full time itu. Iya. Ya. Dan itu buku-buku itu yang apa yang bahasa teks Arab itu Iya. ya saya paham oh ini. Itu setahun. Ya, mungkin berkahnya juga itu. Iya. Ya, Ditempatkan di perpustakaan. ya di perpustakaan. Yang tidak tahu juga siapa pimpinan kita pada saat itu mungkin tahu wah ini kayaknya cocoknya di perpustakaan ini. Apalagi di sana kan banyak buku yang sudah lapuk ya. Iya, Prof. Ya, dan memang betul ya banyak buku di situ ya istilahnya dipajang aja nggak ada yang baca karena mungkin sudah lapuk atau apa. Kurang atraktif barangkali sehingga kemudian tidak ada perhatian. Ya, seperti itu. Ya, habis itu ya ditempatkan di syariah kan memang saya backgroundnya syariah gitu. Iya. Sebenarnya pertemuan ini bukan pertemuan pertama kita, Prof. Iya. Jadi di tahun saya masuk di sini 2017. Saya masuk sini 2017. Alumni Prof. sini ya? Bukan, Prof. Oh, saya bukan. masuk CPNS. Oh iya ya. Benar. Dan mungkin Prof sudah lupa, tapi yang tes saya pada saat itu tes mengaji itu, Prof. Oh, seangkatan dengan siapa? Dengan ada beberapa teman-teman yang lain, Prof. Bukan yang dari mana? Dari Parepare bukan ya? Prof. Bukan. Oke, intinya saya memang ya 1-2 kali itu yang. Dan ada yang saya ingat sekali pada saat itu, Prof. Ya. Jadi saya diminta untuk membaca surah Maryam. Surat Umar ya. Iya, surah Maryam. Iya. Nah, setelah saya baca, alhamdulillah saya bisa membaca. Setelah itu, suruh terjemahkan. Selanjutnya bisa diterjemahkan. Iya. Ternyata tidak bisa kan ya? Dan saya hanya menjawab, saya cuma tahu artinya di sini Maryam, Pak. Maryam. Ya. Mungkin Prof sudah lupa, tapi saya sekali pada saat itu dan ya alhamdulillah kalau masih ingat ya, karena saya sudah ingat, enggak ingat lagi gitu. Dan ternyata hari ini kita dipertemukan saya sebagai host dan ternyata Prof ini sudah jadi rektor ya. Ya itu berkat doanya barangkali ya. Alhamdulillah. Amin ya. Oke Prof, mungkin ini kita masuk di akhir sesi. Iya benar. Harapan terbesar Prof ke depannya untuk kampus kita tercinta Yayan Bone. Ya tentu singkat saja ya. Ya apa yang menjadi harapan dari saya kira juga itu menjadi harapan teman-teman semua ya, akademisi ya, atau semua apa ya, sivitas akademika Yayan Bone ya, bahwa kita ini ya memang harus kalau hari ini baik ya nanti ke depannya kita berusaha bagaimana supaya bisa lebih baik lagi.
Ya, karena kalau hari ini baik, besok, lusa juga masih baik, itu berarti tidak ada progres. Iya. Nah, itu insya Allah yang kita cita-citakan ya. Mudah-mudahan IAIN Bone ini ya gaungnya nanti bisa lebih besar lagi. Amin. Dan saya tidak menafikan bahwa Bapak Rektor ya, ex-rektor Bapak Prof. Sahabuddin itu saya kira juga sudah melakukan banyak hal. Betul, Prof. Nah, saya ini hanya melanjutkan saja dari apa yang tidak sempat barangkali diselesaikan oleh beliau. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa melanjutkan dan saya juga bisa menyelesaikan. Betul sekali. Ya, karena bagaimanapun juga ya kampus ini ya institusi ini adalah milik kita semua ya. Ya, jadi bukan milik siapa-siapa tapi ini adalah milik kita semua. Sehingga kemudian kita semua ini tentu berkewajiban ya, punya tanggung jawab bagaimana kampus ini bisa lebih baik. Ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, apa yang bisa kita lakukan untuk kampus ini itu yang kita lakukan. Ya, itulah harapan ya. Dan ya itu menjadi tekad saya, apalagi saya diamanahi ya sebagai rektor ya. Tentu juga ya memang saya harus ke situ gitu. Iya, Ya mudah-mudahan saja kita diberi umur ya, diberi kekuatan, ya, kesehatan. supaya kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi insya Allah ada begitu ya. Saya kira itu barangkali. Ya, baik Prof. Terima kasih. Mungkin terakhir nih Prof, sambutannya mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa baru ya IAIN Bone. Jadi ya untuk adik-adik ya para calon mahasiswa baru ya, insya Allah kami menunggu di kampus ini ya. Kami tunggu ya kedatangan adik-adik semuanya tanpa kecuali insya Allah. Dan harapan-harapan itu nantinya insya Allah mudah-mudahan ya kami bisa memberikan pendampingan, memberikan bimbingan nanti ya sesuai dengan harapan-harapan semuanya sehingga kemudian apa yang dicita-citakan ketika pengen berkuliah di kampus ini insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terwujud insya Allah Rabbul Alamin. Amin. Ya. Ya. Terima kasih banyak Prof. Makasih banyak. Kesempatannya. Makasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin. Kita semuanya insya Allah sehat walafiat. Insya Allah amin, 4 tahun ke depan sehat berkah untuk amin, semuanya. Amin amin amin. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Rektor IAIN Bone dan tentunya masih banyak sekali hal-hal yang mau kita tanyakan, tapi insya Allah nanti di next kesempatan kita akan berbincang kembali dengan Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Lukman Araka LCM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.